Jadi untuk market strategi bulan ini kita mau membicarakan mengenai harga komoditas yang mostly kalau dilihat secara besar semuanya pada tren turun karena orang menyambut antisipasi pada resesi, di mana biasanya resesi most of the commodities itu trennya turun, hanya kecuali gold biasanya. Jadi kita melihat bahwa investment thesis kita bahwa gold ini akan outperform ke depannya itu masih intact. Jadi kalau saya summary daripada report kita adalah kita melihat bahwa gold akan strengthening karena dua main catalyst. Yang pertama adalah kita tahu bahwa negara seperti Eropa, mereka seperti US diperkirakan akan resesi masuk di tengah tahun ini. Dan biasanya gold price tend to increase in terms of the pricing karena menyambut pada resesi, dan biasanya resesi itu demand atas gold itu naik karena sebagai safe haven. Yang kedua karena declining daripada US dollar index. DXY itu biasanya mempunyai hubungan terbalik dengan from the perspective of the share pricing actions, itu biasanya memiliki hubungan terbalik dengan gold price. Dan kita melihat dua hal ini daripada main catalyst. Tapi di sisi lain kalau kita lihat bahwa permintaan atas gold, terutama dari central bank di 2 kuartal terakhir itu sangat agresif. Jadi seperti bank dari Jepang yang mungkin hanya 4% saat ini reserve-nya, dan juga kalau dilihat berita demand daripada central bank China dan beberapa central bank itu juga keep accumulating daripada gold. From historical perspective, dulu di dunia itu gold itu represent sekitar 70% daripada total reserve daripada dunia. Tapi saat ini secara blended semuanya sekitar 20%. Jadi sepertinya demand dari overall akan naik, terutama dari central banks. Dari sisi supply, kalau dilihat di report, mungkin Bapak Ibu Sobat Pasar, Sobat Traders bisa baca bahwa di report kami bahwa dari segi supply, production daripada giant dan mid mining, gold mining, itu trennya turun dari kuartal terakhir. Sepertinya hal ini baik supply dan demand itu akan mensupport daripada gold price akan terus keep strengthening. Jadi sepertinya gold akan segi komoditas yang akan bersinar di tahun 2023. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Indonesia akan menghadapi Idul Fitri, di mana Presiden Pak Jokowi sudah mencabut PPKM status dari Indonesia sejak Januari 2023. Jadi mobilitas orang dan economic activities itu akan improving in the coming months. Kalau kita ingat bahwa Indonesia di tahun ini kenaikan UMR itu udah lumayan bagus compared to the last 2 years ya. Dan seharusnya THR bonus akan dibagikan di tahun ini dengan cukup baik dibandingkan di tahun-tahun pada saat COVID. Jadi sehingga ini akan meningkatkan purchasing power daripada masyarakat di Idul Fitri. Kita melihat bahwa hal ini akan bagus terhadap retailers dan several consumer staples. Kita dalam hal ini kita melihat ada yang masih lagged dalam hal ini LPPF. Dan nextnya lagi kita melihat bahwa pertumbuhan pinjaman daripada perbankan industri di Indonesia itu sangat bagus. Di tahun 2022 itu bertumbuh sekitar 11,4% year on year. Itu adalah the highest level sejak 2018. Kita berpikir bahwa Indonesia banking industry akan remain appling on the back of kita melihat bahwa loan growth strongnya ini akan terus berlanjut throughout this 2023. Karena continuing domestic economic growth and ample liquidity, dan kita melihat bahwa higher NIM dan lower provisions. Mengenai stock pick, kita di bulan ini kita tambahkan 2 saham baru, yaitu INTP, Semen, dan retailers, dalam hal ini LPPF. Jadi secara total adalah INTP, LPPF, MDK, Antam, PTPS, BNGA, SCBP, dan Mayora, yaitu Semen, retailers, metal mining, banks, consumer dan cyclicals. Sampai dengan jadi mungkin sampai dengan tanggal 7 kemarin kita punya stock pick itu menghasilkan accumulated 70,1% compared to ISG yang 8,5, jadi kita outperform ISG 63,6%.
Kalau kita ngelihat sekilas di Januari outflow cukup pasif, kita ngelihat sini foreign flow ya. Secara sektor financials itu baru keluar 4T. Jadi akumulated tahun kemarin 2022 adalah 22T inflow. Januari outflow sekitar 4T sampai dengan tanggal 7 month to date inflow sekitar 2T. Ya, jadi kalau misalnya market volatility masih menurut saya masih ada kemungkinan masih ada outflow, masih ada potensi karena kalau kita ngelihat US sendiri saat ini sepertinya unemployment rate itu masih cukup bagus, new jobs masih cenderung bagus, jadi sepertinya Fed sepertinya bisa tone penaikannya itu masih cukup agresif, sehingga itu bisa membuat time lag impact daripada monetary policy itu akan berdampak mungkin di tengah tahun 2023 ini dan itu bisa membuat resesi. Stock picks kita ya tadi kita tambahkan INTP sebagai investment company dan retailers. Why INTP? Kita ngelihat bahwa investment menurut kita itu untuk laporan keuangan 2022 fourth quarter dan first quarter 2023 sepertinya bisa mengalahkan perkiraan konsensus. Karena faktornya adalah higher average selling price. Jadi kalau seandainya pun si investment tidak menaikkan harga jual 2023 sepertinya kenaikan di tahun 2022 itu yang naikkan secara merata tahun 2022 itu bisa membuat average selling price 2023 itu naik 5%. Yang kedua adalah easing production cost. Kalau kita ngelihat harga coal turun signifikan ya dari yang sekitar 300-an udah level 200-an drop signifikan. Dan si INTP ini sepertinya mendapatkan higher coal allocations sehingga yang tahun kemarin coal price dengan DMO-nya itu hanya dikit, di mana kalau kita ngelihat coal cost itu mengkontribusi sekitar 40% pada production cost, itu akan membuat production cost-nya akan normalizing, akan turun di tahun 2023 ini. Sehingga kita melihat NTP ini sepertinya akan beat konsensus untuk full year 2022 dan first quarter 2023. Samping itu juga NTP itu masih di trading dengan undemanding valuation, EV/EBITDA sekitar 10,7 kali, itu minus 0,5 division dapat 10-year EV/EBITDA. Nextnya kenapa kita menambahkan LPPF? Kita melihat LPPF ini sangat bagus, jadi menurut saya Bapak Ibu bisa langsung accumulate, karena kita melihat bahwa LPPF ini undemanding valuation, cheap valuation, EV/EBITDA hanya 6,2 kali, itu minus sekitar satu standard deviations minus ya 10-year EV/EBITDA dan LPPF sudah berkomitmen tergantung RPS tapi harusnya di-approve yaitu dia akan bagikan the highest dividend ever selama historinya LPPF itu 525 per share dari laba rugi 2022 sehingga menghasilkan locative estimated dividend yield sekitar 11,2%. Kalau kita ngelihat saham-saham retailers yang lain seperti MAPI, Ramayana udah naik signifikan, LPPF masih lagged, jadi menurut kita upcycle-nya masih cukup signifikan. Apalagi dijamin dengan locative estimated dividend yield sekitar 11%. Nextnya kita masih terus menyukai MDK, karena kenapa? Kita melihat favorable trend daripada gold price akan terus berlanjut dan itu akan memboost 2023 earnings daripada MDK. Dan IPO daripada subsidiary itu Merdeka Battery Materials itu akan unlock value daripada subsidiaries-nya. Dan pada ini mereka mempublish perkiraan daripada mineral estimates yaitu cadangan emasnya yang ekuivalen sekitar 6,3 ounce gold. Jadi ini besar ya, menurut kita ini belum fully priced in by investors. Dan terusnya kita terus melanjutkan Antam karena kita melihat bahwa kombinasi pada favorable gold sama nickel price outlook sama stronger operational performance 2023 akan memboost 2023 earnings growth. Jadi kalau kita ngelihat manajemen meng-guide bahwa nickel ore sales 2023 itu akan naik menjadi 8 juta dibandingkan 2022 itu 6,9 juta tons. Di samping itu juga di 2024 akan naik menjadi 13 juta karena mereka akan mulai menjual laminate ore full production daripada P3FH plan-nya. Dan kalau untuk gold production tidak seperti unit tractors yang diperkirakan akan turun 50% di tahun 2023 ini, Antam meng-guide production pada gold-nya relatively flattish yaitu 1,2 juta ton 2023.
Next kita terus menyukai ICBP, yaitu kita melihat bahwa noodle profit margins harus terus akan lanjut di coming quarters, dan profitability ICBP mengenai potensi membukukan forex loss 2023 fairly limited, karena kalau kita melihat rupiah menguat karena DXY itu melemah, jadi ini bisa memboost dari segi forex gain. Fenomena daripada higher revenue beberapa kuartal sebelum election juga seharusnya membantu pada ICBP. Dan kita harus menyukai Mayora, kita melihat bahwa Mayora harusnya jadi one of the beneficiary pada China reopening, karena China itu adalah sesuatu tujuan major daripada spot Mayora, dan profit margin recovery-nya expected to continue 2023. Jadi kita melihat bahwa Mayora akan book at least kita 10% year-on-year revenue growth, sama gross profit margin recovery to above 25%. Jadi kalau kita ingat di 9 month-nya hanya 21,4%. Dan kita terus menyukai BTPS karena kita melihat bahwa strong earnings growth di tahun 2023, dan BTPS memiliki ROI yang paling tinggi di industri. Kirakan ROI-nya akan naik ke 25%. Kita melihat is a very fair gain ya, share price daripada BTPS. Kita juga menyukai Bank Niaga, BNKA, karena kita melihat bahwa Bank Niaga itu deserve higher valuation dan current PB yang masih di bawah 1 ya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya yang kalau value investing bisa lihat bawah 1, kita melihat bahwa saat ini PB yang 0,6 kali, dan kita melihat bahwa double digit ROI 2023 akan membuat Bank Niaga itu akan deserve higher PB. Dan kita perkirain bahwa Bank Niaga akan distribute dividen sekitar 106, jadi akan juga membagikan locative dividend yield 8,8%. Overall itu dari kami. Makasih, salam profit.